Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial para mahasiswa. Saya akan menunjukkan bagaimana membuat atau mengupload folder yang saya maksud. Kemudian pada tutorial ini juga saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan pictures atau juga audio dan video. Ya. Baiklah, seperti yang dilihat di sini. Pertama-tama, Anda sebelum memulai pekerjaan ELT Multimedia Project, Anda harus membuat sebuah folder. Folder itu ya harusnya dikasih nama Anda sendiri. Kemudian dikasih project gitu ya, hotpot project atau ELT Multimedia Project atau dan lain sebagainya. Terserahlah, tapi yang jelas nama Anda harus ada di situ. Nah, sebelum memulai project, Anda harus sudah punya folder itu. Saya sarankan folder itu diletakkan di D, karena kalau satu hari crash misalkan, maka data Anda tidak akan hilang, mudah-mudahan demikian. Kalau di C, takutnya nanti kalau suatu saat itu hilang, maka ya hilanglah sudah pekerjaan kita. Nah, karena itu amannya di D, masukkan di D sini. Nah, semua files, ya semua files yang Anda ingin gunakan untuk project ELT Multimedia itu, maka harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam folder ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah file pictures, kemudian video dan audio, ya ini audio semuanya. Selain itu yang akan saya gunakan dalam project, misalkan dalam project Hot Potatoes. Nah, setelah itulah baru kita gunakan, maksud saya on-kan di sini, on-kan ini Hot Potatoes. Ya. Nah, setelah on barulah kita mulai kerja. Yang akan saya tunjukkan di sini adalah contoh bagaimana membuat jQuiz. Ya. jQuiz. Namun sebenarnya apapun jenis dari kuis yang Anda akan buat, teorinya caranya samalah kurang lebih. Ya. Kurang lebih sama. Misalkan mau jclose, match, mix, jcross, and jquiz itu sebenarnya semuanya sama cara memasukkan file maksudnya memasukkan pictures, video maupun audio. Ya. Sekarang kita coba yang di sini. Ya, sederhana sekali. Ini misalkan, ya, tentunya kita mulai dari title. Title itu adalah topik dari, katakanlah saya ingin membuat reading comprehension misalkan. Jadi topiknya tentang katakanlah tree, seperti itu. Kemudian question number 1. Nah, question number 1 itu ini mulai question berapa aja tinggal dinaikkan terus seperti ini ya. Anda mau bikin question nomor berapa silakan di sini. Tentunya kita mulai dari nomor 1. Karena ini hanya sekedar demo, jadi saya bikin sesuatu yang paling sederhana. What is the tallest tree, for example? Nah, kita cari misalkan ya katakanlah banana.
Kemudian coconut, ya. Apalagi guava, misalkan. Apalagi, let's say coffee. Nah, jadi what is the tallest tree? Katakanlah jawabannya adalah coconut, maka kita cek di sini correct. Ya. Kemudian ini kita kasih feedback. Oh no, misalkan. Great answer. Misalkan try again. Try once more, misalkan seperti itu. Nah, kalau Anda mau pertanyaan berikutnya tinggal klik begini. Kalau mau direvisi tinggal klik begini. Nah, itu saja. Sekarang kita harus save ini. Save-nya langsung ke output project. Nah, ini namanya harus tertentu karena ini reading comprehension nomor 1. Ini saya reading comprehension nomor 2. Misalkan seperti itu. Oke, saya klik. Nah, jadi saya sudah dapat pertanyaannya. Sekarang saya mau menyisipkan teksnya. Ini di sini ada seperti ikon buku di sini. Di sini adalah untuk menyisipkan teksnya. Jadi klik ini. Jangan lupa untuk untuk cek ini supaya nanti reading Anda bisa kelihatan. Teksnya apa tadi? Tree misalkan kan. Nah, sekarang ini Anda bisa cari teks di mana saja ya, dari dari internet, boleh whatever you like. Let's say this one. The tallest tree. Yeah, let's say this is ini hanya misalkan aja ya. Ya, Anda nanti bisa cari sendiri. Kita masukkan sini. Maka jadilah dia ini adalah teks. Oke kan? Kita ingat, remember to save, always save before your try. Di sini adalah cara melihatnya, apa hasilnya, kita lihat di sini. Dia otomatis, kalau Anda sudah pernah masukkan ke folder ini, maka dia otomatis. Save, maka kita bisa lihat di browser. Maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi tadi ini kan, nah, ini anu kita, sudah ada tadi. Kenapa nilainya 66? Karena kita sudah mencoba sekali. Kalau kita nyobanya pertama kali langsung benar, ini maka ini 100. Oke. Nah, itu yang sederhana. Sekarang kita mencoba untuk menyisipkan video. Ingat, video itu harus sudah ada di folder Anda. Video maksud saya picture dulu lah ya. Misalkan kita ingin memasukkan picture. Sekali lagi, picture itu harus sudah ada di folder yang kita tadi, folder project kita. Karena kalau ini belum ada di sini, kemudian kita cari di mana-mana, misalkan cari di dokumen atau di picture di sini, maka dia hanya bisa dimainkan atau kelihatan di komputer Anda. Tapi ketika Anda pindah komputer, maka picture itu menjadi hilang. Nah, itu yang ditanya oleh beberapa mahasiswa. Kenapa Pak? Katanya begitu.
picture-nya kok hilang, nggak bisa lagi dilihat, gitu. Masalahnya pasti itu, ya. Masalahnya karena mahasiswa itu menggunakan atau mencari picture, tapi dia tidak dimasukkan terlebih dahulu ke folder ini. Nah, sekarang kita sudah ada. Saya ambil picture ini ya. Nih, picture kami di Prodi. Kita ambil ini, misalkan kita ingin mau. Supaya lebih enak, kita harus ganti dulu namanya. Jadi, pick, misalkan begitu, 01. Jadi, kita harus punya kode tersendiri, yang kita sendiri yang ngerti, supaya kamu nanti tidak bingung. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Letakkan kursornya di mana mau kita masukkan picture. Di sini, maka insert picture dari lokal. Nah, di sini. Maka kita carikan, ini sudah ada di folder saya. Maka kita tinggal klik. Kita rubah size-nya di sini. Size-nya terserah, ya. Tapi yang biasa kalau untuk kita, ya mungkin 350 gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Ininya harus tetap cek ya, jangan seperti ini, tapi harus diginikan supaya ininya otomatis. Dia otomatis mengukur. Sekarang udah oke. Set, oke kan. Sekarang kita mau lihat hasilnya, tapi harus always save ya, save. Terus begitu, baru kita lihat lagi. Kita lihat harus di replace it, yes, lihat lagi. Nah, dia sudah kelihatan ya, kelihatan picture-nya. Sekarang bagaimana mau audio? Nah, sekarang kita lihat audio. Oke, kita klik ini lagi. Mau di sini sekarang kita letakkan kursornya di sini untuk meletakkan audio di sini. Nah, kalau audio sebenarnya bisa insert ini media kan. Nah, nih. Tetapi kalau kita menggunakan ini, maka kita biasanya sering ada masalah. Oleh karena itu, saya menyiapkan kode yang saya bikin sendiri, kode yang disebut dengan kode HTML. Karena sebenarnya kita sedang belajar programming language yang disebut dengan HTML, ya, hypertext ya, markup language. Itu orang kalau mahasiswa TIK tuh pasti dia teknik informatika pasti mereka tahu karena mereka inilah kerjaan mereka. Nah, kita belajar sedikit, kodenya sudah saya siapkan, nanti saya upload di tempat Anda, di Our Learning Management System atau di e-learning ya. Yaitu di sini. Nah, ini adalah kode untuk memasukkan video. Ini adalah kode untuk memasukkan audio. Sekarang kita mau masukkan audio. Kita copy saja ini, ya. Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini kita letakkan seperti ini. Sekarang ini adalah nama filenya. Maka nama filenya itu harus kita rubah sesuai dengan nama file yang kita miliki. Kita lihat di sini, misalkan nih, mana audio 1. Sekarang kita ambil audio 1. Ingatkan namanya, kalau saya biasanya saya copy paste saja supaya ingat bahwa supaya tidak salah menurut saya. Jadi audio 1. Saya masukkan sini. Jadi emojinya itu karena ini hanya contoh, kita buang. Kita ganti dengan nama file yang sesungguhnya. Audio 01. Sekarang kita lihat, ini apa? Nah, ini kan bukan MP3, tetapi ini adalah OGG, kan? Titik OGG. Nah, berarti kita harus ganti sini, bukan MP3. Kalau Anda punya file MP3 juga boleh, ya. Tapi punya saya cuma hanya OGG. Nah, sekarang ini sudah, sekarang kita okekan. Tada. Ingat, harus di-save. Habis itu baru kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita replace, ingat replace, yes. Kita akan lihat. Nah, jadi
audionya sudah ada di sini. Jadi kita tinggal klik, coba dengar ya. Oke, nah untuk proyek Anda sebenarnya saya memberikan keluasan seluas-luasnya. Kalian mau bikin apa gitu ya. Oke, nah itulah kira-kira cara memasukkan audio. Sekarang kita memasukkan video. Sekali lagi kita klik ini. Di mana kita memasukkannya? Kita letakkan kursornya di situ. Kemudian copy lagi kodenya. Kode ini adalah audio, sekarang kode video. Ini adalah videonya. Kita copy, Ctrl C. Masukkan ke sini. Nah, sudah jadi. Sekarang yang harus kita rubah adalah ini MP4-nya, nama filenya. Karena ini kan cuma sebagai contoh saja. File mana yang mau kita masukkan? Kita lihat di sini. Mana? Misalkan file ini. Saya ingin masukkan file ini. Maka nama filenya adalah video 01. Oke. Sekarang saya masukkan. Saya masukkan video 01. Kita lihat lagi, make sure jangan sampai salah. Ini filenya apa? Di sini adalah MP4, benar kan? Berarti sudah oke. Berarti kodenya sudah oke di sini. Nah, ini sudah diokekan boleh. Tapi kita lihat ini juga. Nah, ini adalah ukuran penampakan video. Apakah 400 itu terlalu besar atau terlalu kecil? Kalau terlalu besar, kita kurangi. Ini bisa diuji coba. Katakanlah kita ambil separohnya saja, 200. Berarti ini harus kita kira-kirakan menjadi 170. Itulah kira-kira aja ya. Terserah aja sih itu. Nah, sekarang kita lihat. Ingat, save dulu. Baru kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini dia. Tada. Nah, sudah kelihatan kan? Jadi sudah ada image, picture, ada audio, sini ada video. Oke. Nah, itulah kira-kira bagaimana cara memasukkan video. Jadi ini adalah bentuknya saja ya. Maksud saya contohnya saja. Jadi bisa saja misalkan Anda punya picture di sini, ada pertanyaan tentang picture, ada punya audio, berarti listening comprehension, Anda punya video, berarti video comprehension atau video questions. Sebenarnya video audionya bisa diletakkan di sini, kan? What is the tallest tree? Ya, caranya gimana? Ya, tinggal dibawa aja yang tadi kode ini. Ya, kode mana nih audio kan? Ini. Nah, ini misalkan kita copy. Kalau seandainya Anda mau punya pertanyaan di sini kan, what is the tallest tree? Kita copy paste di situ saja. Harusnya bisa ya. Sekarang kita coba. Nah, kan bisa kan? Jadi bisa di sini juga. Oke, nah untuk project saya kira itu ya tutorial pertama. Nanti kalau Anda punya pertanyaan lagi silakan ditanya lewat ini ya, lewat grup WhatsApp kita. Jadi semua pertanyaan Anda akan saya jawab dengan tutorial. Thank you very much for your attention. Mudah-mudahan bermanfaat. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.